Halo semuanya, langsung aja nih, selamat datang di ulasan materi kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan kehidupan ganda dari sayuran rumahan yang pastinya udah nangkring banget di meja makan kita. Betul banget, kangkung. Kita semua tahu kangkung, kita sering memakannya, tapi hari ini bersiaplah untuk ngelihat sisi lain dari sayuran ini yang mungkin belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Oke, pertama-tama mari kita bahas gajah di pelupuk mata nih. Coba jujur, berapa kali kalian dengar mitos kalau habis makan kangkung itu bawaannya pasti ngantuk? Memang sih, secara historis, beberapa budaya di Asia pakai kangkung sebagai obat penenang ringan buat ngatasin insomnia. Tapi fakta sains modern justru nunjukin hal yang berkebalikan loh. Kangkung ini sebenarnya adalah sumber vitalitas dan energi yang luar biasa buat tubuh kita. Masuk ke bagian pertama, kangkung sebagai makanan super hijau yang tersembunyi. Nah, coba perhatiin deh data ini. Jauh dari sekedar lauk pendamping yang murah meriah, kangkung ini diam-diam menyimpan nutrisi yang sangat padat. Kalau kita lihat kandungan murninya, kangkung punya lebih dari 200 mg zat besi dan, wow, lebih dari 5.000 mg kalium per 100 gram berat keringnya. Angka ini ngebuktiin kalau kangkung tuh senjata ampuh banget buat ngelawan anemia dan ngebantu masalah kardiovaskular kita. Dan manfaatnya bukan cuma nutrisi dasar aja. Berbagai penelitian ngungkapin kalau kangkung bisa nurunin kolesterol, ngobatin penyakit kuning, dan ngelindungin hati kita. Tapi yang paling mencolok, ekstrak dari sayuran ini ternyata bisa bertindak layaknya insulin. Ya, dalam uji lab, kangkung terbukti sama efektifnya dengan obat konvensional kayak tolbutamide dalam nurunin kadar gula darah. Menjanjiin banget kan? Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke plot twistnya, penting buat kita ngebedain dua jenis kangkung yang sering banget kita temuin. Ada kangkung air yang batangnya tebal, berongga, dan ngapung di air. Terus satu lagi ada kangkung darat yang tumbuh di tanah lembab dengan batang yang lebih ramping. Perbedaan bentuk fisik ini nunjukin betapa hebatnya kangkung beradaptasi. Dan kemampuan adaptasi inilah yang bakal ngebawa kita ke sisi lain dari cerita ini. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, sisi gelap kangkung sebagai gulma invasif. Disinilah kita bakal nemuin kejutan besarnya. Sayuran yang jadi lauk favorit kita di Asia Tenggara ini ternyata punya alter ego yang sangat jahat di belahan bumi lain. Pemerintah Amerika Serikat bahkan secara resmi menetapkan kangkung sebagai gulma berbahaya federal. Mereka nggak ngelihat kangkung sebagai makanan super, tapi justru sebagai penjajah ekosistem yang super destruktif. Kenapa bisa sampai dilarang gitu? Untuk ngasih gambaran seberapa agresifnya, di bawah kondisi yang ideal, kangkung tuh bisa tumbuh sampai 10 cm hanya dalam waktu 1 hari. Pertumbuhan super cepat ini bikin mereka membentuk lapisan padat yang nyumbat saluran air, nutupin sinar matahari buat tanaman asli di bawahnya, dan parahnya lagi, nyiptain tempat berkembang biak yang sempurna banget buat nyamuk. Lanjut ke bagian ketiga nih, kangkung sebagai spons penyerap logam berat. Jadi, ancamannya tuh bukan cuma buat ekologi aja. Batang berongga kangkung itu ibarat spons raksasa yang sangat efisien menyerap apa aja, termasuk polutan yang berbahaya. Kalau tumbuh di perairan yang tercemar, kangkung liar nyerap logam berat dengan jumlah yang mengerikan. Kadar timbal dan kadmium pada sampel kangkung liar yang ditemukan itu jauh melampaui batas aman internasional dari WHO. Yang bikin merinding buat kita para konsumen, studi dari Thailand nemuin fakta soal metil merkuri, racun organik ini ternyata terakumulasi atau numpuk pada tingkat yang jauh lebih tinggi di bagian daun yang justru paling sering kita makan dibandingkan di bagian batangnya. Ditambah lagi nih, riset terbaru ngungkapin adanya sinergi yang mematikan. Ternyata, mikroplastik di air yang tercemar itu benar-benar bisa ngubah cara logam berat diserap sama kangkung. Interaksi ini pada akhirnya melipat gandakan tingkat keracunan secara keseluruhan pada tanaman tersebut. Bahaya banget kan? Oke, tarik nafas dulu, jangan panik. Kita masuk ke bagian keempat. Rahasia gimana kita bisa menanam dan memasak kangkung dengan aman. Pastinya kita nggak mau dong kalian berhenti makan kangkung. Gizinya terlalu sayang buat dilewatin. Makanya para petani urban modern sekarang beralih ke sistem yang bersih dan terkontrol. Contohnya kayak hidroponik yang pakai air bersih kayak nutrisi, atau aquaponik, di mana kangkung ditanam bareng ikan. Dalam sistem ini, kangkung secara aman nyain air untuk ikan tanpa harus berurusan sama polusi yang ada di alam liar. Terus, gimana pas sudah di dapur? Nah, ini ada semacam trade-off ilmiah. Merebus kangkung itu bagus banget buat ngebuang nitrat berbahaya yang larut dalam air. Tapi sayangnya, proses ini juga bikin vitamin C dan mineral pentingnya hilang. Sebaliknya, metode menumis dengan cepat jauh lebih unggul buat ngunci dan mempertahankan senyawa antioksidan serta vitamin C yang ada di dalam daun. Dan ini fakta yang cukup mengejutkan. Riset juga mengindikasikan kalau kalian khawatir sama paparan logam berat seperti timbal, teknik tumis cepat sebenarnya adalah metode kuliner yang paling efektif buat meminimalkan kontaminasi timbal pada kangkung lo.
Oh ya, satu catatan keselamatan super penting buat kalian di rumah nih. Jangan pernah sekali-kali ninggalin kangkung yang udah dimasak di suhu ruangan selama lebih dari 12 jam. Kenapa? Karena bakteri di udara bakal ngubah kandungan nitrat alami kangkung menjadi nitrit yang sangat beracun buat tubuh kita. Jadi aturannya gampang, masak secukupnya dan langsung habiskan. Nah, ini ngebawa kita ke akhir ulasan materi kali ini. Setelah tahu fakta-fakta ini, bahwa sayuran rumahan sehari-hari ini adalah keajaiban medis yang penuh gizi, tapi di saat yang sama juga bisa jadi ancaman invasif dan spons penyerap polutan, pertanyaan buat kalian adalah, gimana rencana kalian buat nyiapin dan masak kangkung malam ini?